Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton. Kenapa Malaysia membantu korban banjir di Aceh? Kenapa korban banjir di Sumatera tidak dibantu? Nah, begini. Yang pertama itu. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Di sini ya guys ya, kita akan melihat bagaimana bantuan daripada negara jiran kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh ini guys ya. Jadi jom kita tengok videonya. Let's go. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit Malaysia, setara dengan miliaran rupiah. Yang mana bantuan ini disalurkan oleh pihak swasta dan tim kemanusiaan dari Malaysia seperti Gomez Medical Services dan Blue Sky Rescue Malaysia. Luar biasa banget, mereka paham apa yang dialami oleh negara tetangganya. Bener banget, dan bantuan itu sudah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda di 29 November kemarin. Jadi bantuan tersebut disalurkan 1 hari setelah pemerintah Aceh menetapkan status darurat, dan itu langsung didengar oleh Malaysia yang akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Kabarnya, bantuan obat-obatan ini langsung didistribusikan ke wilayah yang paling terparah, terdampak, dan sulit dijangkau. Banjir yang merendam wilayah Aceh, terutama di Aceh Utara dan daerah Biren, ini menyebabkan tanah longsor, akses jalan terputus, rumah-rumah hanyut, dan menelan korban jiwa. Gubernur Aceh yaitu Pak Muzakir Manaf bahkan menyatakan ini status darurat bencana. Terima kasih Malaysia atas bantuannya, itu benar-benar sangat berarti. Bahkan negara tetangga aja ini peka banget terhadap apa yang dialami oleh Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seharusnya memang bencana seperti ini ditetapkan sebagai bencana nasional biar penyaluran bantuannya itu bisa maksimal. Karena yang terdampak ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang, dan yang meninggal itu lebih dari 500 orang. Malaysia. Jadi ya begitulah guys ya, lebih peka negara tetangga gitu. Jadi ini menurut di video ini lebih peka negara tetangga daripada kita sendiri gitu loh guys ya. Tapi Indonesia tidak pernah tolong Malaysia katanya ya kan. Sayangnya masih ada orang yang hina Malaysia. Ya begitulah guys ya, banyak yang kayak gitulah. 1 juta ringgit tuh sama dengan 4 miliar. Tak apa, hari ini Malaysia tolong Indonesia. Insya Allah nanti one day Indonesia pula tolong Malaysia kan. Semoga lekas sembuh Indonesia. Salam daripada Malaysia. Oh, bangga jadi rakyat Malaysia. Sementara itu Erick Thohir kirim alat olahraga kepada bencana banjir. Ini benar atau enggak? Kayaknya enggak bener ya kan. Oke, menarik ya guys ya. Dan kita lanjut tonton lagi, ada sebuah video yang sangat menarik. Pak Kur, satu lagi Pak Kur, terkait beberapa bantuan dari luar itu membatalkan karena ada intervensi. Saya juga belum terima laporan itu. Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan wow, akan bawa lagi, gak berhenti-berhenti Malaysia untuk membantu ya saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera ini ya teman-teman sekalian. Keren sih guys. sama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Wow. Menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Berarti tidak ada. Tidak ada larangan. Jadi tidak ada larangan gitu loh guys ya. Kalau kemarin-kemarin tuh nggak usah lah inilah itulah ya kayak nggak ada larangan ini ya karena kemanusiaan gitu loh guys ya. Ya. Tidak ada mana. Dan juga kemarin saya ada dengar segitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Betul.
Nah itu guys ya, sudah jelas bahwasannya Gubernur Aceh itu izinkan Malaysia kirim dokter dan bantuan obat sebanyak 3 ton untuk korban bencana. Ya siapa sih gitu kan? Hanya orang-orang yang mau Aceh itu hancur, lebur, hilang dari muka bumi mungkin ya. Yang istilahnya tidak mengizinkan bantuan daripada negara lain, bukan hanya dari Malaysia ya. Jepang pun katanya ada tuh ya kan, delegasinya yang istilahnya memantau juga perkembangannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang istilahnya tidak mau dibantu, ya mungkin orang itu ingin dan sangat-sangat menginginkan Aceh itu hilang daripada Indonesia, daripada muka bumi ini mungkin ya. Itu perspektif saya, karena apa ya guys ya, masalah kemanusiaan. Siapa sih yang istilahnya tidak mau dibantu gitu kan? Pasti mau lah, apalagi ada bencana seperti itu loh guys ya. Apa yang ditakutkan 02 dengan menahan bantuan internasional? Nah lo. Dulu Kesultanan Melaka kena seorang Portugis, Aceh lah mati-matian membantu, makanya Malaysia itu langsung membantu gitu loh guys ya. Dokter dari Indonesia kemana? Kok dokternya dari Malaysia? Konsep Malaysia nyawa itu baru uang. Nah, nyawa dulu baru uang. Konsep Indonesia duit dulu baru nyawa. Biar mati dulu lah orang itu, baru kita obatin lah, kayak gitu lah. Tapi memang kayak gitu sih guys, uang dulu kayak gitu. Kalau di Malaysia itu memang dokternya memang nyawa dulu. Kamu orang miskin mau orang ini ya ditangani dulu gitu kan, karena nyawa, uang bisa dicari setelah itu. Tapi kalau di sini guys, kamu mana nggak ada BPJS, nggak ada ini, bayar dulu lah ini ya, nggak gitu. Bahkan orang meninggal saja nggak bisa dibawa pulang ya, gara-gara nggak bisa bayar gitu. Yang menghina itu bukan dari Sumatera atau Aceh, yang jelas itu kepulauan. Itulah Aceh dan Sumatera, jalur persaudaraan dengan Malaysia itu sangat kuat. Andai kamu lihat sejarah ya kan, andai kamu lihat sejarah, kamu akan paham siapa Aceh di mata rakyat Malaysia. Terlalu tinggi nilai bantuan diterima Malaysia suatu ketika dahulu. Pantas pulih wahai Aceh. Betul guys ya. Gimana gitu ada orang kayak gini nih kan, masa gak menerima bantuan daripada luar, sedangkan aduh sudahlah. Tahu kan guys, tahu kan, cukup tahu sudah ya. Nah kita lanjut lagi ya. Ternyata abangnya ini sudah mempersiapkan. Terima kasih Malaysia, berkatmu Aceh kembali terobati. Masya Allah, terbaik lagi. Saya kira buka baju kenapa gitu kan. Tangisan pemuda Aceh ya, mengucap terima kasih kepada Malaysia. Malaysia pertama bantu kirimkan 2 ton obat. Gila memang, Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Banyak orang terselamatkan dengan bantuan orang-orang Malaysia, dengan bantuan kemanusiaan lah daripada Malaysia. Tapi ada yang bilang itu bukan dari Malaysia, dari Cina. Anda itu loh hanya diam saja, duduk, tidak punya bantuan, tidak ngasih ya dokter bukan gitu, gak kasih bantuan gitu ya. Malaysia langsung gercep gitu dengan membantu nyawa saudara-saudara kita. Malah dihina-dina. Aduh, susah lah orang kita nih. Kenapa Malaysia membantu korban banjir di Aceh? Kenapa korban banjir di Sumatera tidak dibantu? Nah, begini. Yang pertama itu jaraknya lebih dekat. Naik pesawat ataupun jalur laut. Yang kedua, persahabatan Aceh dan Malaysia itu sudah terjaga dari zaman nenek moyang. Dari jalur perdagangan kuno, kejayaan kesultanan, luka kolonial hingga zaman modern. Nah, Sumatera juga punya sejarah yang sama dengan Malaysia. Kita nih juga serumpun, cuma dipisahkan oleh British dan Belanda. Itu sedikit sejarah antar negara. Jadi jangan ada kecemburuan sosial antara Aceh, Medan ataupun Padang, karena pemerintah kita sudah kirim bantuan ke daerah masing-masing. Salam persatuan. Jadi begitulah guys ya. Kalau kita bertanya kenapa, ya karena ikatan juga, karena juga istilahnya jaraknya juga lebih dekat gitu kan. Nah seperti Malaysia musuh dalam selimut bang. Waduh ini nih otak-otak 78 ya.
Tak kisah kawan, perkara seperti ini tidak perlu dijawab. Mereka hanya iri. Allah mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk gitu kan. Jadi ya begitulah ya kan. Musuh dalam selimut tuh bagaimana ceritanya ya kan. Kalau mau dibilang musuh dalam selimut, terus orang-orang TKI yang di Malaysia itu bagaimana? Harusnya dibunuh semua, ya kan? Nah, harusnya di apa namanya? Dihabisi semua gitu ya kan? Susah lah ya. Otak-otak 78. Coba panas nih kayaknya komennya ya. Kak, yang komen tuh bukan orang Aceh, bukan orang Aceh komen tuh. Konoha dengki dengan Malaysia Aceh. Orang yang dianggap Malaysia musuh, jahat, orang yang tak pernah masuk Malaysia. Nah, tuh kan. Ini orang tak berakal. Ini orang yang ini orang yang berakal katanya. Dia cakap begitu karena dia cemburu ya kan. Hati dah busuk, pahami sajalah. Ramai sekali ini. Ini kan balasannya, Malaysia dah tolong macam tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini guys. Ya, otak-otak kita itu jadi kayak gitu guys, dibantu. Sebenarnya gini ya konsepnya. Jadi orang yang selalu istilahnya menghina, tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, biasanya itu mereka hidupnya itu tidak akan pernah selesa. Mereka pasti akan kekurangan dan melihat orang lain bahagia, dia tidak akan mau gitu loh guys ya. Dia tidak akan bisa menerima dengan kebahagiaan orang lain itu. Itulah guys ya. Jadi sudahlah, orang-orang seperti ini nih ya, apa namanya ya, ketika kita melihat orang-orang jahil itu berkata, maka ucapkan kepada mereka selamat tinggal ya. Jadi ya kayak gitu lah guys, hatinya ada busuk. Dari zaman Melaka dijajah Portugis, yang banyak tolong Melayu adalah Aceh. Terima kasih Aceh. Kami dari Sumut tak perlu dibantu orang luar. Kenapa pun cakap macam tu ya kan. Terus diapain? Susah guys kalau kita baca komen-komen tuh pasti ya seperti itu lah guys ya. Tak paham juga lah macam mana kenapa orang-orang tuh seperti itu gitu kan. Tak butuh bantuan lah, tapi ya kita berbondong-bondong daripada Indonesia, semuanya berbondong-bondong untuk membantu gitu. Orang-orang Malaysia juga berbondong-bondong juga membantu gitu loh guys ya. Daripada banyak video yang sudah kita tengok, banyak juga orang-orang Malaysia yang memang khusus mereka istilahnya galang dana gitu ya guys ya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, dan ini kita akan lihat satu video lagi guys ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kira posko yang kelima, bermakna kita berada di Birun. Ya, ini salah satu kawasan yang hilang kampung dia, dan juga Hilang, dia guys. bermakna tak ada tempat lagi nak berteduh. Inilah suasana malam dia yang kita dapat tengok. Semua daripada pribadi Nasir yang telah menyumbangkan sumbangan, bermakna dikarenakan malam kami tidak dapat untuk pergi ke kawasan yang kena tu. Jadi kita pergi hanya untuk dekat tempat yang diorang berteduh. Bermakna kalau kita masuk ke kampung mungkin tak nampak sebab sudah malam kami sampai dekat sini. Dikarenakan banyak tempat yang kami singgah dengan bekalan-bekalan bantuan yang tuan-tuan bagi dan juga puan-puan bagi dekat saya, bermakna saya dah salurkan untuk mangsa baji yang berada di Balai Panak. Okey, terima kasih banyak. Sekian daripada Nasir. Siapa-siapa yang nak menyumbangkan, siapa-siapa yang nak menyalurkan, boleh tengok nombor Nasir di video dan boleh kontak dan boleh share juga di TikTok. Terima kasih untuk semua dan saya doakan untuk semua yang telah menyumbangkan melalui Nasir dimudahkan segala urusan dan juga menjadi sedekah yang baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan ini yang pertama, kami titipkan uang Sumbangan solidaritas warga Malaysia atau Aceh korban banjir 2025 yang pertama 6 Desember. Baru nih guys ya, kemarin ya. ke saudara kami di Aceh Tamiang karena kami belum boleh dapat pergi ke kawasan sana, jembatan masih putus, tapi barang sudah dibelanjakan untuk pengungsian sementara di Kampung Sungai Hiu, dan barang juga diberikan kepada rumah-rumah samping jalan yang selama perjalanan. Ini masih sebagian kecil daripada sumbangan. Terima kasih daripada sumbangan Malaysia. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. Seperti itulah guys ya, kita bisa melihat bagaimana istilahnya ulur tangan daripada negara Malaysia kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya teman-teman sekalian. Jadi banyak banget istilahnya, mungkin kalau kita melihat kebaikan, tak henti-hentinya kebaikan itu datang kepada kita semua. Itu bukti bahwasannya kita adalah orang yang baik, orang yang senantiasa istilahnya menyebarkan kebaikan. Jadi begini konsepnya, kalau kita menjadi orang baik maka Allah akan
menolong kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak baik atau orang yang istilahnya buruk, maka sesungguhnya keburukan itu pasti akan datang juga kepada kita. Intinya orang-orang Aceh, orang-orang yang istilahnya berada di Sumatera sana itu senantiasa membantu dari dulunya, daripada nenek moyang kita itu senantiasa bekerja sama juga dengan Malaysia. Akhirnya apa? Mereka juga menuai kebaikan-kebaikan sehingga mereka bisa merasakan bagaimana ketika saudaranya istilahnya sakit, terkena bencana, mereka langsung istilahnya datang untuk membantu. Seperti itulah guys ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Terima kasih banyak saudara-saudara di Malaysia. Dan di sini komennya semuanya seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah permudahkan untuk semuanya. Harus diagikan bantuan itu sama rata ya, sama-sama nikmatinya. Amin. Oke. Nah, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih banyak ya. Enggak cuman dari Malaysia, semua orang-orang yang membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh ataupun Sumatera. Terima kasih banyak. Semoga Allah ya membalas dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan untuk kalian semua. Buat orang-orang yang nyinyir, orang yang menghina, ya semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.